Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kemarin kita membahas tentang air yang boleh dipakai untuk berwudu. Karena tidak semua air boleh dipakai untuk berwudu. Ada air yang boleh dipakai berwudu, ada air yang tidak boleh dipakai untuk berwudu. Makanya ada air namanya thahirun mutahhirun, air suci dan mensucikan. Yang kedua, ada air thahirun ghairu mutahhirin, air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga namanya ada air makruh, air yang bisa dipakai untuk berwudu tapi makruh hukumnya. Dan yang keempat ada namanya air mutanajjis, air yang tidak boleh dipakai untuk berwudu, air yang terkena najis. Kemarin pembahasannya air yang boleh dipakai wudu itu adalah air mutlak. Air mutlak itu ada dua. Air mutlak itu ada dua, semua yang turun dari langit dan semua yang nyumber dari bumi. Rencananya mau bahas ini, cuman kacamatanya ketinggalan rupanya. Jadi ya sudah, yang saya ingat saja di dalam kitab ini, satu persatu. Air yang turun dari langit itu mutlak. Apa itu? Air hujan, air embun, air salju. Itu yang turun dari langit. Kemarin itu pembahasannya. Air yang keluar dari bumi itu bermacam-macam. Ada air sumur, ada air laut. Air laut itu keluar dari bumi itu, air laut. Tidak semua yang turun dari langit. Air laut itu sumber dari bumi. Air kolam, air danau, air sungai itu dari tanah semua itu. Dari dalam bumi dia keluarnya. Dua macam air ini yang boleh dipakai untuk berwudu. Disebut dengan ma'un thahirun mutahhirun, air yang suci tetapi air yang suci dan mensucikan. Lalu ada nggak air yang suci tidak mensucikan? Ada. Ini air suci tapi nggak bisa dipakai untuk wudu. Airnya suci tapi nggak bisa dipakai untuk wudu. Contohnya apa? Air kelapa. Suci kan? Air kelapa nggak boleh dipakai untuk wudu, nggak boleh. Air kopi, jangan nanti bikin kopi seember untuk wudu, nggak boleh. Air kopi nggak boleh dipakai untuk wudu. Air teh, air susu, nggak boleh dipakai untuk wudu. Walaupun air susu itu bisa dipakai untuk mandi, namanya mandi susu. Itu biasanya di salon, mandi susu boleh. Tapi nggak boleh dipakai untuk berwudu. Itu air yang kedua, air suci dan tidak mensucikan. Air suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga itu air makruh. Air makruh itu air suci tetapi dipakai untuk berwudu, itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Makruh itu apa? Dikerjakan mendapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala, itu makruh. Contohnya apa? Makan jengkol, makruh itu Bu. Tapi Ibu boleh makan jengkol, nggak apa-apa. Makan pete itu makruh, tapi boleh makan pete. Makan kabau makruh, tapi boleh makan kabau. Artinya dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala, itu makruh. Boleh makan lauknya gulai jengkol, sambalnya sambal pete, lalapnya kabau, boleh. Nggak apa-apa. Itu kamar mandinya insya Allah wangi itu, ya wangi gado-gado. Nah,
Itu namanya air makruh. Air makruh itu air yang bisa dipakai untuk berwudu tetapi hukumnya makruh. Contohnya air apa? Air makruh itu air musammas. Musammas itu dari kata-kata tasammasa ya tasammasu. Dari kata-kata matahari, samsun matahari. Jadi yang disebut dengan air musammas itu adalah air yang terkena panas sinar matahari. Sengaja menjemur air, jemurnya di termonnya dari besi, maka air yang seperti itu hukumnya makruh dipakai. Kenapa makruh dipakai? Karena mengandung bahaya. Tapi kalau termonnya dari termon perak, nggak apa-apa. Termon dari termon perak nggak apa-apa. Atau termonnya dari termon emas nggak apa-apa. Karena emas itu tidak mengandung karat. Walaupun ada orang nyebut emas 24 karat, tapi kalau kena air dia tidak karatan. Tapi kalau besi bisa mengandung karat. Jadi supaya jemur air tidak makruh hukumnya, ibu boleh bikin termon dari emas. Insya Allah selama sebulan hilang termon dari emas. Itu kenapa kok makruh? Karena mengandung bahaya. Gimana mengandung bahaya? Akan menimbulkan penyakit belang. Bukan larangan dari Rasulullah itu bukan lantaran tidak boleh atau tidak sah untuk berwudu, tapi larangannya larangan kesehatan. Rasulullah pernah menyampaikan kepada istrinya yang paling muda siapa? Rasulullah yang paling kecil. Namanya Aisyah. Istri Rasulullah yang paling kecil itu namanya Aisyah. Jadi Rasulullah kasih tahu sama Aisyah waktu itu, Aisyah radhiyallahu an mau ngambil air wudu. Lalu ditegur oleh Rasulullah, la taf'ali hadza, jangan engkau lakukan. Ya Umairah, la taf'ali hadza, wahai Aisyahku sayang, kira-kira begitu. Umairah itu artinya pipi kemerah-merahan. Pipi yang berkemerah-merahan. Sekarang kan ada orang yang pipinya kemerah-merahan karena ada pemutih yang menimbulkan kemerah-merahan itu, kayak tomat mengkel. Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya, gitu. La taf'ali hadza, jangan engkau lakukan ini, jangan kau lakukan ini. Innahu turisul barasa, air yang seperti ini akan menjadikan penyakit belang. Kulit yang mulus jadi belang, jadi jelek. Jadi makruhnya itu bukan karena menghalangi sahnya wudu, tetapi karena kesehatan. Seperti kalau kita wudu dengan air yang menggelegak, itu nggak boleh, Bu. Ibu jangan coba-coba di rumah wudu dengan air menggelegak. Itu kalau dipakai itu akan merusak itu. Iya. Kalau mau coba boleh, kalau misalnya nggak percaya dengan omongan saya. Air menggelegak itu makruh dipakai itu karena merusak kulit. Atau air yang terlalu dingin, begitu dipakai langsung berhenti semua jalan darah ini, itu juga tidak boleh. Jadi larangannya itu bukan larangan sahnya wudu, tetapi karena larangan bahaya. Nah, kalau kita sudah tahu mana air yang boleh dipakai, mana air yang tidak boleh dipakai, nah disitulah nanti kita akan bisa berwudu dengannya. Kemudian yang keempat itu namanya air mutanajis, air yang terkena najis. Air yang terkena najis itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Kapan air yang terkena najis tidak boleh dipakai wudu? Kalau airnya itu kurang 2 kolah. 2 kolah itu berapa? 2 kolah itu adalah 1 kolah ditambah 1 kolah. Kalau air itu kurang 2 kolah, nggak boleh dipakai untuk berwudu terkena najis. 2 kolah itu berapa? 2 kolah itu adalah 1 kolah ditambah 1 kolah. Iya kan? Iya. 2 kolah itu adalah 1 kolah ditambah 1 kolah. 1 kolah, sekolah ditambah sekolah sama dengan 2 kolah. Jadi 1 kolah ditambah 1 kolah atau sekolah ditambah sekolah sama dengan 2 kolah. Ketika 2 kolah itu bisa terkena najis, maka
dia tetap suci selama tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya. Jadi ada 3 macam nih. Warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka air itu masih bisa dipakai untuk bersuci. Lalu pertanyaannya, 2 kolah adalah 1 kolah ditambah 1 kolah. Lalu 1 kolah itu berapa? 1 kolah itu adalah panjangnya 1 dirok, lebarnya 1 dirok, dalamnya 1 dirok. Itu namanya 1 kolah. 1 diro itu apa? 1 diro itu seperti apa? 1 diro itu adalah dari ujung jari tengah ini sampai ke siku. Itu panjangnya 1 diro. Tapi dironya orang sedang, bukan dironya orang terlalu tinggi maupun dironya orang terlalu rendah. Kalau dironya orang terlalu tinggi bisa lebih dari 60 cm. Diroknya orang yang sedang itu adalah 60 cm. Jadi panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya juga 60 cm. Itu 1 kolah. Jadi kalau 2 kolah berarti 2 kali itu. Berarti lebar 60 cm, dalam 60 cm, panjangnya 120 cm. Itu baru disebut dengan 2 kolah. 2 kolah itu berapa isinya? Isinya 5 girbah. Nah, apa pula itu girbah? Girbah itu wadah air. 1 girbah itu kurang lebih sekitar 100 ritel air. Nah, berapa pula 1 ritel itu? Ah, bahasanya seperti itu di sini. Nah, 1 ritel bukan liter. 1 ritel. Ritel Baghdad. Ritel itu adalah literan. Dan literan itu yang dimiliki oleh orang Baghdad sana. 1 ritel. Repot ya? Karena saya juga nggak pernah tahu kayak mana bentuknya ritel itu seperti apa. Yang jelas 1 girbah itu adalah 100 ritel. Jadi 1 kolah itu adalah 500 ritel air, atau disebut dengan 5 girbah. 5 girbah. Nah, yang jelas kurang lebih sekitar 219 liter. Kalau liter sudah tahu ya, literan itu waktu kita masih masak pakai minyak tanah. Nah, itu sering kita kenal dengan liter. Sekarang itu sudah nggak kenal lagi dengan liter karena sudah pindah ke gas LPG. Itu pun sudah agak sulit dicari gas LPG itu. Semenjak kenal dengan gas LPG itu, kita agak kurang kenal dengan liter. Nah, dulu kita sering kenal dengan liter. Kenapa? Karena setiap beli minyak berapa liter? 2 liter. Berapa liter? 5 liter. Sekarang enggak lagi. Berapa kilo? 3 kilo. Sekarang begitu bunyinya. 3 kilo, kenalnya pakai kilo sekarang nih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi 1 kolah ditambah 1 kolah sama dengan 2 kolah, itulah disebut air yang bebas dari najis. Artinya ketika terkena najis, selama tidak berubah baunya, warnanya, rasanya, dicium baunya kayak air, dijilat baunya kayak air, ditengok warnanya kayak air, berarti dia itu tidak berubah. Kalau tidak berubah, maka air itu tidak najis, bisa dipakai untuk wudhu. Pertanyaannya lagi, ibu pernah pergi jauh? Pernah. Terus pergi ke WC di perjalanan pernah? Kira-kira WC-nya itu cukup enggak 2 kolah? Enggak cukup ya? Kecil WC-nya itu. Apa WC-nya? Wadah air yang di WC itu kecil. Sudahlah di dekat WC, kecil lagi. Kira-kira wudhu pakai itu boleh atau tidak? Hah? Oh, keran. Nah, sekarang kalau tidak ada keran, kerannya itu cuma di atas kerannya itu di atas bak yang kecil itu, bagaimana? Ada 2 pendapat, ibu tinggal pilih yang mana. Yang pertama, boleh kita pakai untuk wudhu selama kita tidak melihat dengan mata kita ada najis masuk ke dalam air itu. Misalnya ini ada air 1 bak. Ketika ada air 1 bak,
baknya nggak cukup dengan 2 kolah, kemudian di situ kita tidak melihat ada najis masuk. Kalau najis orang lain mungkin sulit untuk melihatnya, kan nggak mungkin ngintip orang kencing di situ. Ini nyiprat ke situ atau tidak gitu kan nggak mungkin. Kemudian kita sendiri buang air di situ. Hati-hati kita buang air, tidak ada dari buang air kita itu najisnya naik ke air tersebut. Maka air tersebut habis kita siram WC itu sampai bersih, tidak ada najisnya lagi, kotorannya pun sudah masuk ke dalam, kita siram. Menurut kita WC itu sudah bersih, sudah tidak najis lagi karena tidak ada kelihatan najisnya di situ, maka boleh kita berwudu dengan air tersebut. Apalagi airnya mancur. Ini airnya keran, ini airnya mancur. Nah, di dalam ini ketika ada air mancur itu namanya maun mukatsaro, air yang membanyak. Membanyak apa? Karena ditambahi. Maka kalau airnya mukatsaro seperti itu, airnya bertambah seperti itu, hukumnya boleh dipakai untuk berwudu, tapi dengan cara mukatsaro seperti itu. Lalu ketika air yang kita tidak melihat ada najisnya pun pula boleh dipakai untuk berwudu. Jadi ibu nggak usah ragu, gampang sekarang ini. Setelah tahu gampang. Tengok, ini air sedikit, boleh nggak dipakai untuk wudu? Aku nggak melihat ada kotoran masuk, langsung dipakai untuk wudu. Tapi ibu jangan coba-coba memakai air untuk wudu. Airnya sedikit, cuman kira-kira 1 ember, tapi di situ ada cicak mati. Kalau ada cicak mati, ingat semua bangkai itu hukumnya najis. Kucing mati, kucing jadi najis. Ayam mati, ayam jadi najis. Cicak mati, cicak jadi najis. Tikus mati, tikus jadi najis. Apalagi? Kutu mati, kalau kutu tidak. Kan susah, karena kutu itu susah. Najis tapi ma'fu anhu kutu. Ibu tahu kutu kan? Ketika kutu di kepala itu mati, karena ibu garuk-garuk, kemudian dia kelindes dengan tangan ibu. Terlindes, garuk-garuk ini terlindes dia. Nah, kemudian mati, keluar darahnya, maka darah dari kutu itu hukumnya najis, tapi najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Itu termasuk najis yang sulit untuk dihindari. Macam mana cara menghindari kutu? Saya sendiri nggak tahu di kepala saya ini ada kutu atau tidak. Ibu-ibu juga nggak tahu kan? Kalaupun ada kutu jumlahnya berapa nggak tahu kan? Ada yang ibu tahu di sini jumlah kutu yang ada di kepala masing-masing? Nggak tahu. Makanya itu termasuk najis yang sulit untuk dihindari. Nah, kalau terjadi kita mau wudu, ternyata di ember itu ada cicak mati, maka air ember itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Ingat itu, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Kenapa? Karena dia kecemplungan najis. Ketika kecemplungan najis, airnya menjadi najis. Beda dengan kalau airnya 2 kolah. Airnya 2 kolah. Kalau airnya 2 kolah kecemplungan najis, dia tidak najis selama tidak berubah bau, warna dan rasanya. Lalu gimana ketika yang ada yang ada cicak mati itu? Cicak matinya dicedok, dikeluarin, selesai, nggak ada lagi najisnya. Kenapa? Nggak kelihatan najisnya kan? Najis yang tidak boleh kita pakai untuk wudu itu adalah najis yang kelihatan. Namanya najis jamid, najis yang kelihatan, najis padat. Najis padat itu ketika kelihatan di situ, maka bagian yang terkena najis itu dibuang. Contoh, ibu ketika terkena najis, najisnya itu adalah tai ayam. Tai ayamnya kena di bahu sebelah kiri. Yang dicuci bahu sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya yang kiri itu yang dicuci, yang kanan nggak usah dicuci. Yang ini aja yang terkena saja yang dicuci. Kalau memang pengen menghilangkan yang itu saja. Tapi kan untuk supaya baju semuanya bersih, biasanya semuanya kan gitu. Dianggap kena sedikit, kena semuanya. Itu juga boleh. Tapi yang wajib adalah bagian yang terkena najis itulah yang harus dicuci. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau air kurang dari 2 kolah itu harus hati-hati kita menggunakannya. Harus hati-hati. Nah,
Air yang kurang dari 2 kolah itu tadi ketika mukasaroh memperbanyak air itu tambah terus, itu sama dengan air mengalir. Makanya di situ boleh dipakai untuk berwudu walau kurang dari 2 kolah. Walaupun ada yang mengatakan selama kumpulnya air itu belum 2 kolah, maka air itu belum boleh dipakai untuk berwudu, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Kalau zaman dulu Ibu, tahun 300-an Hijriah, kurang lebih sekitar berapa? Tahun 700-an atau tahun 800-an Masehi, itu kan masih jarang namanya keran. Masih jarang kan? Maka beliau Imam Syirazi itu menggambarkan bukan keran, tapi menggambarkan air sungai. Ini air sungai ini kecil, ngalirnya segini. Cuma segini yang ngalir air. Kemudian air ngalir itu, kemudian di sebelahnya itu ada lekokan tanah. Jadi mengalir sedikit demi sedikit ke lekokan tanah itu. Maka selama lekokan tanah itu jumlah airnya 2 kolah, maka lekokan tanah itu bisa dipakai untuk berwudu. Satu lagi, ketika ada, kalau dulu tahun-tahun 90-an Bu, di Sungai Batanghari itu kan dipakai untuk mandi kan? Ada yang ingat? Tahun 90-an dipakai untuk mandi. Termasuk saya pernah mandi di situ. Karena takut hanyut, pinggang saya ikat pakai tali. Takut hanyut karena saya nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang. Cuman satu saya bisa berenang tuh, satu gaya batu masuk langsung tenggelam. Nah, makanya saya ikat pakai tali itu, tali kambing. Nah, kenapa? Jadi kalau seandainya saya terperosok ke bawah, saya bisa pegangan dengan tali itu. Itu kejadian tahun 90. Tahun 90 itu kita mandi di Sungai Batanghari, kita berak pun di Sungai Batanghari. Lalu bagaimana ketika kita ngambil air wudhu, ada mas yang jalan kampul itu. Kira-kira gimana? Air di situ najis apa suci? Airnya? Hah? Najis apa suci? Suci. Ya, boleh. Ini kan lagi lewat nih, kayak gini kan lewat kan? Nah, kayak gini dia lewat. Nah, kita pas lagi begini, dia lewat sini. Nah, lewat sini. Pas kita begini nih, kalau kita ngambil ke sini pas kena tangan kita gitu. Hah? Nah, kalau kita pegang dia najis. Di dalam kitab ini disebutkan air yang di sekitar itu yang tidak menyentuh kepada kotoran itu, maka hukumnya air itu suci. Yang di bawahnya suci, yang di sebelah kanan suci, yang sebelah kiri suci, yang sebelah belakang suci, yang sebelah depan suci. Jadi kalau kita ngambil wudhu, tetapi di depan kotoran tadi atau di belakang kotoran tadi, taruhlah kita di depan kotoran tadi ngambil wudhu, itu suci. Itu diibaratkan seperti apa? Diibaratkan seperti ketika ibu nyuci baju yang terkena najis tapi dipancuri pakai cerek gitu. Cuman airnya secerek. Kira-kira air yang dicerek itu najis apa suci? Tetap suci. Kenapa? Karena air bertemu najis. Air bertemu najis, airnya tetap suci. Beda najis bertemu air. Kalau najis bertemu air, airnya semuanya najis. Ini najis, ini air. Airnya ini mendatangi najis. Airnya didatangi najis, mendatangi najis. Mendatangi najis itu maksudnya airnya itu dituangkan ke najis. Maka air yang turun ke najis itu airnya tidak najis. Berbeda dengan najis datang ke air. Contoh gini. Ini ada air 1 ember. Air 1 ember ini suci. Air 1 ember suci. Ibu tahu baju ibu terkena tai ayam, langsung ibu masukkan ke ember situ. Ibu langsung masukkan ke ember situ, maka air yang di ember itu menjadi najis. Kenapa? Najis mendatangi
air. Ibu punya air 1 ember, dikasih selang, mancur dia. Baju yang terkena tai ayam tadi, ibu cuci kucek-kucek itu dengan pancuran air itu, maka hasilnya akan suci. Nah, di sinilah disebut dengan air bertemu dengan najis dan najis bertemu dengan air. Maka pada saat kita ngambil air wudhu sementara ada kotoran yang ngambang tadi, di situ sama dengan air bertemu najis. Air bertemu najis artinya airnya tidak najis. Tapi kalau ibu bermain-main sambil wudhu, sambil menyentuh itu, maka menjadi najis, tidak sah dipakai untuk berwudhu. Nah, ini kalau terjadi ada air, kemudian airnya mengalir, di air mengalir ada kotoran, maka air yang di sekitar kotoran itu tidak najis. Tapi kalau air yang mujawirah, air yang berdampingan dengan najis itu, airnya menjadi najis. Agak bulet ya, agak bulet. Bulet apa itu bulet? Agak muter-muter. Memang begitulah kajiannya, agak muter-muter. Nah, sekarang kita sudah tahu mana air yang boleh dipakai untuk berwudu, mana air yang tidak boleh dipakai untuk berwudu. Sekarang pertanyaannya, kalau ada benda suci bertemu dengan air yang suci, kira-kira airnya bisa dipakai enggak untuk wudu? Benda suci bercampur dengan air suci, kira-kira dipakai untuk wudu boleh enggak? Boleh. Benda suci bercampur dengan air yang suci, kira-kira boleh enggak? Selama ada 2 pendapat. Selama air itu tidak berubah karena campuran benda itu, maka boleh dipakai untuk berwudu. Contoh, ini ada air seember kecemplungan sendok. Sendok suci kan? Nah, kecemplungan sendok. Apakah sendok itu bisa merubah air? Kalau sendok tidak merubah air, berarti air itu tetap suci. Atau misalnya pas lagi ngambil air 1 ember, tiba-tiba peci si bapak masuk ke dalam ember. Kita ambil peci itu. Selama peci itu tidak merubah air itu, maka air itu boleh dipakai untuk wudu. Ketika ditanya, "Bu, itu air apa?" Air ember. Kalau namanya masih air ember, karena ditaruh di ember, maka boleh dipakai untuk berwudu. Tapi itu air apa, Bu? Itu air peci misalnya. Kalau namanya sudah berubah menjadi air peci, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu. Karena berubah dia gitu, namanya berubah. Jadi benda suci ketemu dengan air suci dicampuri oleh benda suci, ketika air itu tidak berubah, namanya masih nama air itulah, maka air itu boleh dipakai untuk berwudu. Masih berapa lagi? Masih 1/4 jam lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau benda suci itu dicampuri mencampuri air yang suci, ini air suci dicampuri benda suci, airnya berubah, maka air itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Contohnya apa? Misalnya ini air seember, suci airnya, kemudian dimasuki teh, tehnya juga suci. Teh suci kan? Ada teh najis? Enggak ada, kecuali teh kecemplungan tai ayam. Tehnya suci, airnya suci. Begitu air teh masuk ke dalam ember, air ember itu berubah warnanya menjadi air teh. Ditanya, "Bu, itu air apa?" "Air teh." Maka nggak boleh dipakai untuk berwudu. Kecemplungan kopi berubah namanya menjadi air kopi, maka air itu nggak boleh dipakai untuk berwudu karena namanya sudah berubah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita sudah tahu air-air yang boleh dipakai untuk wudu atau yang tidak boleh dipakai untuk berwudu. Sambil bertanya juga boleh kalau seandainya pengen nanya. Ya. Di mana wudunya?
Oh iya, itu namanya itu migrofah, kalau dalam bahasa Arabnya itu gayung. Jadi ketika kita wudhu, kemudian airnya satu ember, kita gayung, kita ciduk pakai gayung, kemudian kita kumur-kumur pakai gayung. Ya, air gayung maksudnya, bukan gayungnya masuk. Kumur-kumur pakai air yang ada di gayung, istinsak pakai air yang ada di gayung, cuci muka pakai air yang ada di gayung, tangan semuanya, maka hukumnya sah, tidak apa-apa, dan itu lebih selamat. Lalu bagaimana kalau nggak ada gayung, yang ada cuma tangan? Ayo gimana? Sementara kita pengen nyedok. Kalau baknya besar nggak apa-apa, karena lebih dari 2 kolah. Ya. Yang enggak, ya. Apabila kita sudah mengambil air wudhu, kita sudah dalam keadaan suci, tahu-tahu kita kepijak lantai ayam. Ya. Apakah wudhu itu diulang ataukah cuma cuci kaki saja? Sudah selesai wudhu apa belum? Sudah selesai. Tahu-tahu kita kepijak lantai ayam. Apakah itu mau diulangi? Wudhunya? Iya. Betul. Itu sering terjadi. Ingat, di dalam kitab ini disebutkan al-ahdatsu allati tubtilul wudu, al-ahdatsu alladzi yang qadul wudu, ada hadas yang bisa membatalkan wudhu, itu ada 5. Yang bisa membatalkan wudhu itu cuma ada 5, lebihnya tidak ada, cuma ada 5. 5 itu apa? 1, ma kharaja min ahadis sabilain. Yang 1 ini sesuatu yang keluar dari depan dan belakang, dari kemaluan dan burit bahasa kita. Iya. Apapun yang keluar dari situ batal wudhunya. Darah yang keluar dari situ batal wudhunya. Cacing keluar dari situ batal wudhunya. Ada cacing, ada orang cacingan tuh. Habis makan obat cacing terus keluar dari situ. Apa nih? Geli-geli nih, rupanya cacing keluar dari situ. Batal wudhunya. Atau yang keluar dari situ kerikil, batal wudhunya. Sekalipun misalnya gini, takut emasnya hilang diambil perampok, emasnya langsung ditelen, besok pagi keluar di situ, batal wudhunya. Nah, kemudian yang kedua yang membatalkan wudhu itu adalah tidur batal wudhu. Dalam tidur ini ada beberapa pembahasan. Ketika tidur itu buritnya rata dengan lantai dan tidak menyandar, maka dia tidak batal wudhunya. Misalnya tidurnya seperti ini tidurnya, ini nyangkut. Nah, seperti ini tidurnya. Misalnya seperti ini tidurnya. Kan ada tidur seperti itu. Nah, karena buritnya ini tapi kalau tidurnya kayak gini, tidur seperti itu batal wudhunya. Karena apa? Nyandar. Tidur miring juga batal, tidur muret juga batal, tidur nyandar batal. Yang tidak batal tidur, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan pendapat pertama, tidur dalam kondisi duduk dan buritnya rata dengan lantai ini, maka tidak batal wudhunya. Kemudian yang ketiga, tadi yang berapa nih? Yang kedua, yang ketiga. Pertama tadi kan min ahadis sabilain, yang kedua tidur, yang keempat hilang akal tapi bukan karena tidur. Ya, yang ketiga ini hilang akal bukan disebabkan tidur. Hilang akal disebabkan bukan karena tidur. Tidur hilang akal juga karena apa? Begitu tidur ada kelabang gigit, dia nggak bisa nolak, sudah tergigit baru dia bangun.
karena nggak ada akal tadi. Kalau ada akal kan dibuang itu, dipergiin gitu. Jadi yang ketiga yang membatalkan wudhu itu adalah hilang akal bukan tidur. Apa hilang akal bukan tidur itu? Gila. Hilang akalnya itu batal wudhunya. Misalnya ibu habis wudhu, sudah habis wudhu 5 menit kemudian terus gila, batal wudhunya itu. Gila, ingat ya, gila, bukan tergila-gila. Kalau tergila-gila tidak batal. Tapi kalau gila batal. Kalau tergila-gila, itu tidak batal. Tapi kalau gila batal. Apalagi pingsan. Habis ambil air wudhu, langsung pingsan. Itu juga batal wudhunya. Jadi ketika batal wudhu, ketika kita tidur batal wudhu, pingsan batal wudhu, gila batal wudhu. Kenapa kok tidur batal wudhu? Disebutkan di sana katakan an-naumu bukan an-naumu, al-ainani wika usihi. Mata itu, ingat Bu, ainani, dua mata ini, kata Rasul, al-ainani wika usihi, dua mata ini adalah tali dubur. Mata ini tali dubur. Jadi kalau melek, duburnya terikat. Tapi kalau tidur terlepas. Kalau terlepas gampang keluar. Makanya kalau duduk seperti ini dia tidak batal. Jadi yang ketiga itu hilang akal bukan karena tidur, seperti pingsan dan gila. Yang keempat, lamsul mar'ati. Yang keempat itu menyentuh kulit perempuan. Maksudnya laki-laki nyentuh perempuan. Misalnya ada laki-laki nyentuh perempuan, maka laki-laki itu batal, perempuan itu batal. Sebaliknya ada perempuan nyentuh kepada laki-laki, laki-laki itu batal, perempuan itu batal. Itu pendapat pertama, Bu. Tapi pendapat kedua ada juga, dalam kondisi darurat ini boleh diterapkan. Yang menyentuh itu batal, tapi yang disentuh tidak batal. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, kedua-duanya batal. Pendapat kedua, ini diterapkan dalam kondisi darurat. Misalnya lagi tawaf. Ada yang pernah tawaf? Tawaf di Masjidil Haram itu sulit sekali. Kalau sekarang gampang menghindari karena jaraknya semeter. Dulu ketika belum ada corona, tawaf di Masjidil Haram itu rapet-rapet. Saya tawaf itu tangan sudah saya sembunyikan di sini. Nah, begini. Masuk ini, masuk sini. Nah, tangannya hotel. Nah, apa pula pakai hotel nih? Udah ingat, tangannya begini, udah disingitin seperti ini, udah disingitin seperti itu, kaki kepinjak. Jadi sulit sekali. Ternyata itu tidak batal, di kaki kita dipinjak itu tidak batal. Kenapa? Karena kita tidak sengaja untuk meminjak, atau artinya begini, karena kita ini yang disentuh, bukan yang menyentuh. Maka orang yang menyentuh itu hukumnya batal, tapi yang disentuh tidak batal. Apa dalilnya? Dalilnya begini, ketika Rasulullah itu dapat giliran di rumahnya Aisyah di situ kehilangan Rasulullah malam itu. Karena kehilangan Rasulullah, kan kalau zaman dulu nggak ada lampu, Bu. Kalau sekarang enak, begitu bangun cetek bisa hidup. Dulu nggak bisa seperti itu zaman Rasulullah. Jadi gelap, jadi tangannya ngeraba-ngeraba begini. Nah, pas tangannya ngeraba-ngeraba begini, tak, tangan Aisyah itu mengenai telapak kaki Rasulullah yang sedang sholat. Sedang duduk begini, tak, tangannya di sini, tangannya mengenai telapak kaki. Karena tangannya mengenai telapak kaki, kenapa? Karena Aisyah kehilangan Rasulullah, khawatir pergi kemana-mana Rasulullah. Padahal disitulah sholat malamnya. Ketika sholat, tangan Aisyah mengenai telapak kaki. Begitu mengenai telapak kaki, apa Rasulullah berhenti sholat? Tidak, Rasulullah teruskan sholat sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad ja'aki syaitanuki. Rasul menyampaikan begitu, bukan marah, tapi langsung bilang, setanmu telah datang kepadamu wahai Aisyah. Kenapa? Ganggu orang sholat. Tidur saja gitu kan maksudnya, tapi kok sampai mengganggu Rasulullah. Jadi
lamsul mar'ati, menyentuh perempuan itu batal wudhunya. Sama, perempuan menyentuh laki-laki batal wudhunya. Kemudian yang ketiga, yang kelima, ini panjang sebetulnya bahasa ini. Yang kelima itu menyentuh farji, menyentuh kemaluannya sendiri. Ibu garuk-garuk gatel tanpa alas, garuk-garuknya pakai ini, maka batal wudhunya. Tapi kalau garuk-garuknya pakai ini tidak batal. Kalau garuknya pakai ini, saya kayak gini, garuk kayak gini, batal. Tapi kalau garuknya begini, tidak batal. Kalau menggaruk dengan kafi, bil kafi, dengan apa namanya ini, telapak tangan, itu batal. Tapi kalau dengan punggung tangan, itu tidak batal. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dia itu seorang banci? Bagaimana seandainya dia seorang banci? Bagaimana? Banci itu bukan yang kita lihat itu hanya rojuliyah atau nisaiyah. Nisaiyah itu apa? Laki-laki berperangai perempuan. Tapi kondisi alat tubuhnya adalah alat laki-laki. Hanya saja dia berperangai seperti perempuan. Nah, bagaimana kalau saya banci? Banci itu memiliki dua kelamin. Kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan ada. Nah, bagaimana yang seperti ini? Kalau kita menyentuh kelaminnya, maka itu kalau bukan pasti kelamin yang asli tidak batal. Itu kelamin yang asli bukan, tidak batal. Tidak batal itu. Dia sendiri juga begitu ketika menyentuh kelaminnya, tapi bukan kelamin yang asli. Dua itu kan ada yang berfungsi, ada yang tidak berfungsi. Tidak mungkin dua-duanya berfungsi, nanti bisa hamil di situlah kalau berfungsi kedua-duanya. Langsung disetrumkan di situlah itu kan, nggak perlu lagi gitu. Nah, ketika salah satunya ini tidak berfungsi, yang satu berfungsi, maka yang berfungsi itu dipegang, batal wudhunya. Ketika yang tidak berfungsi ini dipegang, tidak batal wudhunya. Jadi ibu yang bertanya tadi, kalau kita terkena habis wudhu terkena tai ayam, tidak perlu wudhu lagi, cukup dicuci tai ayamnya gitu. Barangkali itu saja untuk sore ini. Asar sudah masuk, pembahasan panjang ternyata, belum tuntas hari ini. Masih ada yang mau nanya? Silahkan. Gimana Bu? Oh, salaman dengan mertua, dengan orang tua, oh dengan suami, dengan menantu. Ya. Menantu dengan mertua ketika salaman tidak membatalkan wudhu. Ibu punya menantu laki-laki, ketika menantu laki-laki itu salaman, cium tangan ibu nggak usah ambil air wudhu, tidak batal wudhunya. Tetapi kalau ibu salaman dengan menantu orang lain, baru batal wudhunya. Tapi kalau menantu ibu sendiri tidak batal. Kenapa? Karena ketika sudah ada kata-kata qabiltu nikahaka, aku terima nikahnya Anu binti Anu dengan mas kawin yang tersebut, maka saat itu dikatakan sah oleh dua saksi. Saat itu sudah tidak membatalkan lagi bagi orang tuanya, bagi mertuanya, tidak membatalkan lagi. Tapi sebelumnya tetap batal. Kenapa? Karena belum ada ijab dan qabul. Pada saat ijab dan qabul baru tidak boleh ketika ijab dan qabul, maka tidak batal lagi wudhunya. Kenapa? Karena saat itu sudah menjadi muhrim, mahram. Karena apa? Ibu tidak boleh nikah dengan budak tersebut. Yang boleh adalah anak ibu. Barangkali itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.